Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang berbahagia. Mentari pagi menggantikan kegelapan malam. Kesegaran baru menggantikan keletihan di hari yang baru lewat. Siapa yang memberi itu semua bagi kita? Tidak ada yang lain selain Allah Pencipta yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari mengawali hari ini kita datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Besertalah dengan kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus ketika kami akan membaca Alkitab serta merenungkannya, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan firman-Mu menghantar kami untuk melakukan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Kamis 25 Januari 2024, terdapat dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 9 dan 10. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema di hari ini, kebenaran dan ketidakbenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu cara seorang pemimpin membangun citra diri untuk mempertahankan popularitas dengan memainkan perasaan dan persepsi publik terhadap kepribadiannya. Cara demikian dianggap sebagai pilihan agar supaya tetap dalam posisi aman dan tetap mendapat simpati dari banyak orang. Hal ini dilakukan oleh Festus yang membiarkan Paulus dalam penjara seperti tertulis dalam pasal 24 ayat 27 dengan maksud hendak menggunakan Paulus sebagai alat untuk menarik simpati dari orang-orang Yahudi. Festus menjaga kepentingan politiknya sehingga lebih mengikuti kemauan orang Yahudi daripada menyatakan kebenaran. Dengan pertanyaan, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Ia berusaha membujuk Rasul Paulus agar bersedia pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana. Hal ini dilakukan oleh Festus untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi, karena rencana orang-orang Yahudi ini akan membunuh Rasul Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus sebagai orang yang teguh berpegang pada kebenaran tidak menerima permintaan Festus. Di Kaisarea, di mana Paulus dipenjarakan, di situ pula Paulus menyiapkan diri untuk diadili, sebab di hadapan orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem, Paulus akan mempertanggungjawabkan kebenaran yang ia yakini.
Paulus menyatakan bahwa ia tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Kita sudah melihat ketidakbenaran yang dilakukan oleh Festus dan keberanian Paulus menyatakan kebenaran menjadi satu pelajaran yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Apa yang dilakukan Paulus mencontohkan suatu bentuk keberanian untuk melakukan kebenaran. Tentu apa yang dibuat Rasul Paulus tidaklah lepas dari kuasa Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk melakukan kebenaran. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita terpanggil untuk meneladani Rasul Paulus yang berani mempertahankan kebenaran meskipun harus menghadapi resiko yang berat. Kita harus percaya bahwa setiap kebenaran yang diperjuangkan pasti akan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dan berbuah kemenangan. Percayalah dan buktikan itu dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami serahkan hidup dan kemampuan kami untuk melakukan kebenaran. Kuatkanlah kami ketika kami harus menanggung resiko apapun demi melakukan kebenaran. Kami sungguh percaya bersama Tuhan kami akan bisa melakukan ini, menyatakan kebenaran dan boleh meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan kasih sayang Tuhan sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil menurut kehendak Tuhan. Ini kami yang datang berdoa kepada Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.